Hamd dan syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim Allahu fi baitin min buyutillahi yasluna alkitab. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Karomah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, khusus kepada pimpinan kita dalam hal ini Al-Mukarram M. Maulia Taqwa, juga beserta Al-Mukarram Bapak Purwanto SHLM LM Lembaga Masyarakat juga pada jamaah Al-Karomah yang senantiasa mudah-mudahan diberikan berkah lalu Amin. tentunya dibanyakan rezekinya, disehatkan jiwa reganya, amin Allahumma amin. Tentunya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dijadikan anak yang solid dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa, amin. Amin. Dalam hal ini, sebelum kita mulai zikir rutinitas di makam Nyai Ratu Panggilangan, mungkin kita kalau mulai kan tanggung lagi mulai Isya dan sekalian Nabi Isa ya. Ini ada pesanan dari gaib sini menyatu dalam hati saya, kalau sudah Isya dulu. Sudah Isya dulu baru zikir. Jadi kalau memang udah masuk waktu Isya suruh sholat dulu. Jadi juga menyiapkan juga ya. Terus kita sambil menunggu Isya ya dihitung-hitung kita ibadah ngaji, karena ngaji itu pahalanya lebih besar daripada amal-amal yang lain. Tentunya kita sekalian zikir kepada Allah SWT, dekat kepada Allah SWT, dekat banget karena kita zikir dekat. Tapi lebih dekat lagi kita ngaji, sampai diibaratkan menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang lain. Diibaratkan sholat sunat 1000 rakaat masih utama, masih afdol yang menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu juga sia-sia. Nah, di sini ada pimpinan kita udah pinter, canggih, luar biasa. Mungkin tugas ini karena tugas saya. Jadi ya saya ngomong ya mohon maaf ya Pak Pimpinan. Kalau di pabrik beliau yang ceramah, kalau di makam saya yang ceramah. Gantian. Jadi profesinya lain-lain, saya profesi bidang keagamaan, tanya apa aja insya Allah. Kalau kita nggak mampu masih ada guru lagi, di atas guru masih ada guru, di atas langit masih ada langit lagi. Tidak ada orang yang paling pinter, apalagi orang yang rusak, orang yang jelek, ada orang yang mengaku pinter. Walaupun itu pinter, tapi yang bagus adalah orang yang pinter tidak mengaku pinter. Kalau di pabrik juara Bapak Maulia Taqwa ya, semua itu kekuasaan beliau. Tapi hari ini kita bareng-bareng, tujuannya adalah ibadah. Kemarin udah banyak yang disampaikan oleh Ustadz Mungin, kita sudah menyampaikan dalam hal ini nih amalia nih. Apa yang kita harus diamalkan, dilakukan di bulan Muharram. Yang saya sampaikan itu kemarin, sial ya di bulan Muharram. Arti Muharram bulan Syura. Arti Muharram itu pekerjaan yang dilarang, itu Muharram. Ya. Lah itu artinya dilarang berbuat jelek. Makanya baik-baik saja, jangan permusuhan, jangan cara dibilang ya perang, tarung, lut bahasanya ya. Lah ini bulan Syura adalah bulan yang paling dahsyat di bulan Syura. Awal bulan Dzulhijjah juga bulan Syura.
Apa sih suro? Suro ini mungkin ada yang belum tahu. Kata suro itu adalah 10. Asyaratun dibilang asyuro. Itu bulan ya tanggal 10 yang paling ampuh. Itu semuanya akan diciptakan, bahkan pun kiamat pun jatuh pada bulan. Di sini saya sampaikan supaya kita tahu amaliyah di bulan suro. Perbanyak. Yang pertama adalah Fatihah. Makanya tawasul penting sekali Pak Tawa ini benar. Ada hadisnya. Ada dasarnya. Yang pertama ya kita perbanyak bacaan ayat kursi. Ayat kursi penggunanya luar biasa. Itu tempat ampuh luar biasa. Ya, banyak gaib. Tapi begitu dibacakan ayat kursi takluk. Setan kuat. Yang dihadapi setan itu. Setan ya. Tuh, yang di pohon-pohon. Setan kuat banget nih. Pertama nih, tapi lebih kuat kalah sama jin yang kuat. Artinya setan lebih pinter. Masih kalah sama jin yang pinter. Tahu ini. Kenapa setan ganggu? Yang ganggu, tapi kalau jinnya pinter kalah dia. Nah terus bagaimana? Jin bisa mengalahkan setan. Dan jin juga masih kalah sama manusia. Orang yang soleh, yang ahli ibadah masih bisa memenangkan jin. Lebih unggul, lebih pintar manusia, lebih kuat manusia daripada jin. Berarti kedudukan yang paling kuat adalah manusia. Manusia yang punya ilmu, yang profesinya termasuk dekat kepada Allah SWT, yang punya lafal-lafal, yaitu yang dikatakan lafal ayat kursi, Pak. Itu untuk mengusir, Pak. Menjaga, mengusir ayat kursi. Kalau Bapak jangan kemana-mana takut, seandainya malam sendirian atau pakai mobil sendirian, udah baca ayat kursi. Yang mau mengganggu, sumikir, kabur semua. Karena apa? Takut sama manusia yang soleh yang punya ilmu, termasuk mengasalkan ayat kursi. Hadirin jamaah Nahdlatul Al-Karomah dirahmati Allah SWT. Ini pertama. Yang kedua, perbanyak di bulan Asyura membaca surat Ikhlas. Nih, dalam hal ini disarankan oleh Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang membaca surat Ikhlas 1000 kali, maka cita-citanya akan tercapai. Amin. Amin. Silakan. Di sini ada yang mimpin dihadapkan di makam Panggelangan. Daerah itu Panggelangan. Itu programnya banyak banget di sini nih. Saya katakan di sini ada buaya putih, macan kutu, macan hitam, naga puspa. Di sini banyak. Tidak hanya satu, ratusan. Mau dipanggil. Yang jagain siapa? Ada kabur entar. Cuma saya doang ya keteter, Pak. Jangan, ini cuma ngomong. Di sini saking gampangnya karena paling gelap, apalagi tempatnya gampang, Pak. Langsung. Tujuannya apa? Kan kita ada silaturahim. Kita kalau pas ke makam sudah memberikan salam. Makanya itu salam penting banget bagi umat Islam. Jadi permisi artinya ini salam, Pak. Khasiatnya. Jadi maka dari itu kita perbanyak baca apa? Ikhlas 1000 kali. Apakah di sini ada yang sudah membaca surat Ikhlas 10 kali? Belum. Kalau satu pabrik pasti ada yang sudah. Karena ilmunya saya sampaikan terus diamalkan. Sebaik-baik manusia adalah yang dikasih ilmu terus diamalkan. Sejelek-jelek manusia punya ilmu dibuang. Ini kalau satu pabrik insya Allah ada yang udah mengamalkan 1000 surat Ikhlas. Cuman 1 jam kok. 3 ya 1000 nih. Yang pertama, maka kan kalau diperbanyak baca Ikhlas. Apa khasiatnya surat Ikhlas? Ikhlas adalah ibaratnya memuji kepada Allah SWT yang di dalam surat Ikhlas itu ada 5 ayat. Qul huwallahu ahad. Jadi
memberikan penghormatan kepada Allah Taala, menyebut bahwa Allah adalah satu. Tidak ada lain. Di dalam Pancasila ya juga 5 ayat Pancasila. Ketuhanan yang maha sama, ambil dari surat Ikhlas. Ampuhnya surat Ikhlas luar biasa. Karena apa kok ampuh? Waktu Rasulullah SAW mau disantet, mau dibunuh oleh orang kafir, musuh, bebuyutan. Begitu turun ayat surat Ikhlas, baca surat Ikhlas, semua aman. Bahkan tidak hanya itu udah digali aja. Bukan menjebloskan kanjeng Nabi, tapi yang masuk ke lubang galian siapa? Raja termasuk Abu Jahal masuk karena apa? Jahat. Itu apa namanya, amalannya supaya dilindungi oleh Allah SWT. Di sini mengatakan barang siapa yang membaca surat Ikhlas sampai 1000, cita-citanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Ikhlas berapa? 3 kali. Dikalikan berapa ini? Sudah termasuk. Coba dikalikan 10 kali 3 berarti 30. Kalau seandainya ada orang 50 kali 3 berarti 105. Satu kali 3 berarti 450. Kalau ini udah lebih itu bacanya tambah 10 kali 50 termasuk sudah 500. Jadi kalau mencapai 1000, nih saya utamakan ya, malam ini baca surat Ikhlas 1000 deh. Coba aku minta hitung aja hitung. Ntar saya targetkan. Jadi kalau seandainya kita mencapai 1000, seandainya ini ada orang 50 ya, atau 10. Kita baca 10 kali 10 berarti 100. 10. Kalau ini di sini ada 50 kali 10 berarti 500. 10. Ini 25 orangnya. Nah, 25 ya. Berarti coba 25 bisa mencapai 1000 supaya di ini. Itu bisa mencapai walaupun itu kebagian. Coba 25 kali berapa bisa mencapai 1000? 40. Hah? 40 ya. Siap? 40 kita membaca surat Ikhlas sudah dihitung membaca surat Ikhlas 1000 kali. Maka di sini Nabi mengatakan akan dikabul dan akan diterima cita-citanya oleh Allah Subhanahu. Amin. Insya Allah. Apa yang kamu inginkan akan tercapai. Insya. Amin. Pertama apa yang diinginkan? Ayo. Presiden, Pak. Amin. Ya kira-kira masuk akal. Emang nggak masuk akal itu ya? Kalau mau cita-cita penting sekali Ya. ya. Ini berarti 40 kali ya, siap ya? Siap. Jadi kita tidak hanya ngomong doang, tapi ada dasarnya. Barang siapa membaca 1000 kali, cita-citanya semuanya akan diterima. Pertama, ya, ini nggak usah banyak-banyak. Tapi ini tawasulnya malaikat disebut, Pak. Kenapa Ustaz, Pak? Tawasul saya ada 600, Pak. 600 masai. Kalau kita baca semua sampai 4 jam. Makanya yang singkat, yang penting-penting yang mudah. Itu yang tawasul saya itu berijazah. Kenapa nyebut saya ini? Yang saya itu yang sudah mengasih ilmu ke saya. Itu saya itu ada bagian sendiri. Ada Syekhul Jelani, bacanya apa? Dari malaikat 10, bacanya apa? Dari Mbah Khalil Bangkal Madura, bacanya apa? Ampunya Mbah Khalil, kita sering tawasul, gampang rezekinya. Apalagi cuman ini, ditunjuk doang ini, jadi pas ini. Ini kan bahol sejarahnya. Ini ditunjuk jadi duit beneran. Ini tuh dari ibaratnya jadi apa? Jadi daging beneran. Itu baholi. Kita nggak bisa cuman tawasul ngalap berkahnya. Baholi ibaratnya. Terus magelung sakti ampunya luar biasa. Maka itu orang yang punya ilmu udah ampunya luar biasa. Jin pun bisa kalah. Nah, 1. Jadi tawasul ayat kursi jangan ketinggalan.
surat Ikhlas 1000 kali. Berarti 25 ketambahan. Yang penting kita 40 siap ya. Siap. Nggak usah banyak-banyak. Ini ngutamakan aja bulan Syura. Satu pertama. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Lah ini keampuannya. Yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hasbiyallah. Allah akan mencukupi kebutuhan kalian. Ayo diceritakan apa pertama. Malam ini nih, ini ada kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah SWT kalau kita bisa mencapai membaca 70 kali. Ini 25 berarti berapa? 3 kali. Ya? 3 kali. 3 kali sudah 70 nih. Enggak iringan dari mana? Ini barang siapa yang punya cita-cita tercapai. Ini juga kebutuhan kalian semua akan dicukupi. Apapun. Tapi yang penting ikhlas. Jangan pamrih. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini keampuannya di bulan Asyur. Kalau kita nggak kuat mengamalkan bareng-bareng, kita baca bersama-sama. Sudah baca 40 sama dengan membaca 1000 kali. Dalam hadis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa membaca surat Ikhlas 1 kali sama juga sudah membaca Al-Quran 3/4. Barang siapa yang membaca 2 kali surat Ikhlas nih, hadis nih, maka itu orang termasuk baca tadi 3/4 ya. Kalau seperapat ya, seperapat berarti tadi sepertiga berarti. Sepertiga ya. Yang sepertiga yang ini yang 2 kali ya. Ya, sepertiga ya. Tadi seperapat ya. 1/3. Nah, ini yang 2 kali 2/3. Nah, barang siapa membaca Al-Quran surat Ikhlas 3 kali sama juga menghatamkan Al-Quran 30 juz, Pak. Ini cuma Ikhlas. Ini khasiatnya nih. Kalau kita membaca surat Ikhlas membaca Al-Quran 30 juz, berapa ayat? Ayo, 14 ayat. 104 Dan surat. 4 ayat. 114 surat. Hurufnya ada berapa? Waduh, Ribuan. Ada 25.000 huruf. Hurufnya 25 juta. 25 juta hurufnya. Ada yang mengatakan kaul 1 25 juta huruf, ada yang mengatakan 27 huruf. Itu semua sama. Gimana Ustaz? Kok bisa sama? 25 yang hurufnya double dijadikan 1. Kalau dihitung menjadi 25. Kalau yang 27 juta berarti semua huruf di Al-Quran 30 juz itu dihitung semua menjadi 27 huruf. Ada berapa kalimat? 6.666. Ngambil dari mana? Di kitab Ihya Ulumuddin. Karangannya Imam Ghazali. Yang termasuk pengarang kitab Imam Ghazali yang saya katakan cincin itu. Kalau cincinnya gurunya Imam Ghazali yang tunangan itu hilang jatuhnya ke WC, ya. Gurunya mengatakan siapa yang bisa nyari cincinnya gurunya Imam Ghazali, ya kan? Sampai itu ketemu gak bakalan ngaji. Kalau sudah ketemu baru ngaji. Itu Imam Ghazali ya ngalih WC karena di situ jatuhnya sampai 7 hari. Terus kayak gitu. 7 hari baru ketemu baru ngaji. Apa khasiatnya? Itu adalah murid yang takdim bekti kepada guru. Sampai Imam Ghazali begitu prihatin memperjuangkan taat pada guru, khasiatnya fadilahnya adalah bisa ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cincinnya Pak Takwat cemplungin ke sini yang nemuin gimana itu? Ada sembara Pak Takwat. Cincin saya jatuh di selo. Barang siapa yang bisa menemukan cincin saya Naik haji. Umroh jatuh di pembusai loh. Tamat. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Jadi kita coba buktikan, amalkan hari bulan Asyura.
supaya kita pas dengan fase tawasul di bulan Jumat, hari Jumat termasuk Sayyidul Ayyam, supaya kita mendapat cita-cita yang akan tercapai. Yang saya maksud ini akan saya lakukan, mau cita-cita apa Pak Tama? Takbul. Jadi Kita presiden sekalian. nih. Jangan presiden, pabriknya ditinggal. Ya mungkin presiden pabrik ya nggak masalah. Nih Pak, Pabrik-pabriknya lancar, sebutkan sendiri, saya akan memimpin. gajinya tambah gede, Amin. Orangnya saya. orangnya sehat, Amin. selamat. Aminin, ini lagi disebut. Sakinah Mau mawaddah kita warahmah. goyang. Ini ada dasarnya, tidak hanya kita menjalankan, nggak ada dasarnya. Harus kita punya dasar, surat Ikhlas. Sampai disambung surat Ikhlas dengan bacaan surat Al-Falaq. Kenapa surat Al-Falaq disambung? Turunnya surat Al-Falaq adalah Kanjeng Nabi waktu mau disantet, dihancurkan oleh termasuk orang-orang kafir, turun ayat baca kul a'udzu birabbil falaq, itu untuk penangkal santet. Ingat-ingat, ini pelan tapi pasti. Disambung dengan turunnya ayat Anas. Makanya barang siapa yang baca surat Ikhlas, Falaq bin Nas, surat Al-Baqarah, ya dari Alif Lam Mim, walaupun Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudal muttaqin itu selesai terus sambung ayat kursi lillahi ma sama. Tempat itu tidak akan dimasuki godaan atau orang jahat atau orang yang dengki, dan itu pun membunuh akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Tempat itu nih, tempat itu yang dibacakan seperti itu. Lah, kul a'udzu birabbin nas apa? Kanjeng Nabi selalu digoda terus. Sepertinya Pak Takwa digoda terus. Jangan salah, Pak Takwa apapun digoda terus. Goda apa? Gangguan nantinya. Ada saja itu pimpinan. Udah pasti Pak, karena ini ada ayatnya. Turunnya Al-Quran Rabbin Nas supaya dijauhkan dari gangguan setan, orang jahat, orang dengki, fitnah dunia akhirat, maka dibaca surat An-Nas. Ini khasiatnya nih. Gak usah banyak-banyak. Surat Ikhlas, Falaq bin Nas, tulis Fatihah penutupan. Fatihah adalah termasuk surat Fatihah segala-galanya ampuhnya luar biasa. Kunci itu pintu bisa kunci, bisa dibuka dalam surat Al-Fatihah. Percaya? Tapi bukan saya. Orang pinter dibacakan surat Fatihah, dipegang, udah lepas sendiri. Kalau saya praktekkan, ntar ada orang kehilangan dikirain maling. Itu bisa. Yang penting itu Fatihah, sehnya siapa? Dibeli, ditirakatin, dipuasain, didawamkan, istiqomah, dibacain terus sampai surat. Sholatnya rajin, bagus, istiqomah, tumanina, bacanya sip, mantap, dan itu diamalkan. Apalagi cuma kunci. Berdiri, diam. Kalau belum disuruh gerak, nggak bisa gerak. Itu Fatihah. Makanya Fatihah adalah segala-galanya di sholat ya baca Fatihah, di kalangan-kalangan tahlil segala macam itu acara mesti surat Fatihah nggak ketinggalan. Karena Al-Fatihah adalah umul kitab. Umul artinya ibunya kitab. Surat Fatihah ampunya luar biasa. Lalu Bapak kalau pengen selamat, dijauhkan dari segala fitnah, penyakit segala macam, baca surat Ikhlas, Falaq bin Nas. Nah, Bapak kalau mau sholat jangan lupa baca kul a'udzu birabbin, supaya kita lagi sholat atau mau sholat sudah diganggu. Luas visu maju mundur depan, terus mengelilingi kita, mengganggu kita lagi keadaan berbuat baik, terutama sholat. Maka mau sholat syahadat dulu, istighfar, terus kul a'udzu birabbin nas dibaca supaya kita dijauhkan dari gangguan setan. Itu gangguan Pak. Ini khasiatnya ya. Ini sedikit aja ini. Ada pertanyaan? Berarti ampunya bacaan seperti itu memang luar biasa. Oh Pak Ustadz kok pantesan ya? Ya bisa. Apa yang nggak terjadi sih? Kalau kita sudah dibaca pasti. Ini ada ayatnya masalahnya.
Maka jangan tinggalkan kalau lagi wirid, tawasul, surat Falaq bin Nas, hasbunallah, istighfar. Istighfar untuk menyalip rezeki. Bismillah untuk menaklukkan segala musuh. Semua ganas jadi takluk. Dia mau apa namanya? Mau caranya mau nyerang nggak jadi nyerang, mau benci nggak jadi benci. Pak Ustadz, jadinya aku cewek benci saya, gampang, Bismillah jadi. Seandainya, hah? Ya Bismillah. Hafalannya ya. Ini penasaran Pak Tawannya. Kayaknya nih, kayaknya. Apa? Repot ya. Tapi aku Ya, sebenarnya pengen, ya semua kayaknya kepengen cuma nggak berani kayaknya. Payah. Hadir dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Khasiat bacaan kalimat Allah itu lebih ampuh daripada yang lain. Apa keampuhannya? Sampai diibaratkan dunia ini. Saya bilang besi sudah kuat, betul nggak? Masih kalah sama api. Api bisa membakar, besi meleleh. Api sudah kuat, masih ada yang kuat lagi. Namanya air. Siram air. Air sudah kuat banget ini, nyiram api segala macam, gulung segala macam itu kuat. Masih ada yang kuat lagi, apa? Angin. Ditiup angin, bisa kering, bisa langsung kabur kemana-mana. Itu air. Kalah sama angin. Angin sudah kuat, bisa menguasai segala macam, masih kalah sama orang soleh ilmunya. Orang yang punya ilmu soleh adalah orang yang dekat kepada Allah. Zikir setiap malam Jumat. Apa sih terjadi? Kita sudah dialami, terbukti, bener nggak? Betul. Bener. Keinginan apa sih? Kan ibarat kita sekalian. Dulu dipegang mame, dipegang. Terus terang aja Mak ya. Dipegang dia masih YouTube nih ya. Dipegang si dia. Gitu aja ya. Takutnya masih YouTube ini saya ini. Gak apa-apa ya, saya edit. Tenang aja. Edit. Tapi pernah ngomong, ini gara-gara Pak Ustadz jadi terjadi seperti ini. Berbuat baik pun masih ada kesalahannya. Kita nanam padi masih tumbuh rumput. Betul nggak? Betul. Itu kita berbuat baik pasti ada jelek yang nongol. Itu berarti. Kekuatannya luar biasa orang soleh, apapun yang terjadi. Nah sekarang kekuatannya orang soleh, nah kita jangan ragu-ragu mendukung kita sekalian, mendoakan kita sekalian, terutama presiden pabrik kita dukung Pak Taqwa. Jangan sampai gue ya kalau Pak Taqwa disingkirin bisa singkirin loh Pak. bisa digulung beneran. Ini kehendak Allah loh. Orang dikit-dikit gini. Kalau pakai cincin kalau sih udah doanya orang soleh itu paling ampuh. Udah kalau meleleh itu sama doanya orang soleh. Apa sih yang terjadi ibaratnya? Wali kurang bagaimana? Walaupun dipencil gunung, doanya luar biasa. Siapa yang berani sama wali? Insya Allah para syekh masih dicari, masih membawa rezeki, membawa barokah. Seperti ini, bro. Ini termasuk apa? Nyai Ratu Penggalangan Abah Syekh termasuk membawa berkah. Dan saya ketika sini silaturahmi tip semua silromatau tidak ningam kesini pada makan bareng silaturahmi panjang, murah rezeki karena berkahnya Syekh. Membawa berkah, jangan dikirain siaro nggak ada gunanya bidnya kata siapa. Bawa rezeki, bawa berkah. Kalau orang dulu kalau nggak ada wali, siapa yang ngelawan termasuk pemerintah musuh Indonesia kalau bukan wali-wali? Pada di Diponegoro, Patimura, Tengku Umar, termasuk pendekar-pendekar itu orang-orang Islam semua. Yang doanya tembak kabur ke sana nggak bakalan jadi. Itu menangin situ. Masa Bambu Runcing melawan senjata yang ya kan? Senapan, senjata segala macam bom masih bisa menang. Itu karena kehendak Allah. Apa yang dimaksud dia? Itu orang soleh. Kalah menang. Ya apa? Maka dari itu sambung. Kita doakan Bapak Taman
Kita mudah-mudahan Pak Tawa sehat, amin. Amin. Terutama ini pimpinan kita yang saya sebut aja, Pak Tawa, Pak Pur, sehat, amin. Amin. Panjang umur, Amin. berkah umurnya, Amin. manfaat ilmunya, Amin. dikagemi, Amin. segani, Amin. disenangi. Amin. Mudah-mudahan pimpinan kita arif bijaksana, Amin. buat adil kepada kita sekalian, amin. Allahumma Amin. Saat jiwa raganya, Amin. pelihara jiwa raganya, Amin. dipelihara, diselamatkan harta bendanya, Amin. bahkan jabatannya. Amin. Dan mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Anak yang soleh dan solihah. Amin. Tetap langgeng istiqomah, Bapak Tua menjadi pimpinan kita, jangan sampai cara dibilang lemah. Itu terus. Mumpung Pak Tua. Mudah-mudahan kita doakan hati Pak Tua seperti kita sama. Amin. Orang baik, orang ikhlas, bahkan orang bergaul, bermasyarakat. Lain orang sombong, gak kayak saya paling pinter, paling kuat. Gak ada, udah dibilang kayak tadi. Di atas langit masih ada Langit. yang sombong. Yang paling kuat menurut hukum adalah orang soleh. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Terutama kita berdoa, nggak usah panjang lebar, ya ada dasarnya semua. Ini masih banyak. Ya setiap Jumat kita kalau datang, insya Allah dihitung-hitung kita menuntut ilmu supaya pahalanya lebih besar daripada yang lain. Pahalanya orang nuntut ilmu 1 jam, walaupun 1 huruf, 2 huruf, itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Sholat surat 1000 rakaat itu masih kalah sama kita ngaji 1 jam. Berarti pentingnya orang ngaji seperti ini banyak banget di makam ini. Maka kita tidak panjang lebar, sedikit saja penyampaian dari kami. Mungkin ada kekurangan, ada kehilafan manusia biasa. Memang itu benar. Itu Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa bersama-sama, tidak hanya pimpinan kita sekali mudah-mudahan diberikan keberkahan, keselamatan, banyak rezeki, berkah rezeki, sehat wal afi. Amin Allahumma. Cita-citanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Asyura ini. Yang punya hajat, punya cita-cita, silakan tunjukkan, buktikan dalam hati, ikhlaskan di saat ini. Saya pimpin ya tawasul pada kesempatan malam ini surat ayo baca karena saya punya cita-cita, mudah-mudahan dikabul. Kalau belum, saya udah baca gitu, udah boleh tolong, aku sampai nangis. Selusuri, belum dikabul, berarti selusuri masih ada mesti ada yang tidak beres. Beresin dulu. Sudah Pak Ustaz ini dikabul apa dikabul? Tunjukin dulu, koreksi dulu apakah saya sudah diterima apa belum, kan gitu. Dihisab dulu kita, apakah kata Pak Ustaz baca ini dikabul, aku mau dikabul-kabul. Koreksi dulu. Ada yang nggak beres, pasti. Kalau kita beres, ikhlas, mulus, insya Allah dikabul. Kalau belum, berarti ya masih belum ada yang beres. Bukan kita mengatakan ini mengatakan yang beres-beres saja, insya. Tapi orang segini banyaknya tidak dikabul 1 pasti dikabul semua. Kita membaca 40 sama dengan membaca 1000 kahil, insya Allah. Yang saya utamakan bacaan ini, yang lain itu sedikit saja. Yang penting saya ingat waktu supaya waktu terjangkau, baca terjangkau. Mungkin dari kami Pak Tawa, maaf atas penyampaian dari kami kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di CP di lain waktu. Waktu ini sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamangannya dulu.